saya Marta Angela, mahasiswa Politeknik Sinarmas Grogol, Prodi Teknologi Rekayasa Logistik. Di kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku, atau lebih tepatnya sebuah novel, di mana novel ini pada saat terbit menjadi salah satu novel yang bestseller, kemudian telah difilmkan menjadi film layar lebar pada tahun 2011 dengan judul yang sama, yaitu Surat Kecil untuk Tuhan. Penulis novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu Agnes Denovar dengan penerbit Inangra Publish, jumlah halaman 232 halaman. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan gadis remaja yang sedang melawan penyakit kanker ganasnya, yaitu rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak. Ia adalah gadis cantik bernama Gita Sesawanda Cantika, bisa dikenal sebagai mantan seorang artis cilik era 1958-an. Dalam novel ini, Gita diceritakan sebagai tokoh kekeh. Ia adalah remaja aktif yang baru duduk di bangku 2 SMP. Pada suatu pagi, Keke terbangun dari tidurnya dengan mata merah serta hidungnya berdarah. Orang tuanya mengira bahwa Keke hanya mengalami kecapean saja sehabis mengikuti kegiatan olahraga voli. Akan tetapi salah. Orang tua Keke mendapatkan kabar kalau Keke mengidap penyakit kanker ganas yang diprediksi hidupnya tinggal 5 hari lagi. Kanker ganas itu menggerogoti bagian wajahnya sehingga terlihat buruk seperti monster. Meski dalam keadaan yang demikian, Keke terus berjuang dan berusaha untuk tetap bersekolah layaknya gadis remaja normal lainnya. Orang tua Keke bingung dalam mengambil keputusan dalam jalan penyembuhan kanker yang diderita oleh Keke. Mereka tidak ingin jika separuh wajah Keke harus hilang karena dioperasi. Oleh sebab itulah, orang tua Keke merahasiakan penyakit yang sedang dialami dari Keke. Namun, waktu terus berjalan, akhirnya Keke pun mengetahui apa sebenarnya penyakit yang dideritanya. Mengetahui hal tersebut, Keke sama sekali tidak marah. Ia hanya bisa pasrah dengan apa yang sedang menimpanya, dan ia selalu tersenyum kepada siapa saja yang dia temui, serta selalu terlihat baik-baik saja. Dengan penyakit kanker yang dideritanya, Keke masih dapat menjadi anak yang berprestasi dan hidup normal di sekolahnya. Tuhan memberikan kesempatan lebih dengan memberikan nafas panjang pada Keke untuk melawan kanker itu sesaat. Begitu juga dengan ayahnya, yakni Jody Priapianto. Ia juga tidak mau menyerah begitu saja. Ia terus berusaha supaya Keke dapat sembuh dari penyakit itu. Begitu mengharukan, dengan kondisi yang pas-pasan, ayah Keke mencari pengobatan alternatif dan ke seluruh Indonesia, meski dicoba lagi dengan hasil yang nihil. Oleh sebab itu, mau tidak mau, jalan lagi, ayah Keke harus kembali ke jalan medis. Menurut dokter, cara lain yang dapat menyembuhkan Keke dari penyakit kanker tersebut adalah dengan kemoterapi. Kemudian, Keke menjalani kemoterapi. Sekali kemoterapi dapat merontokkan semua rambut yang ada di seluruh tubuhnya. Keke menjalani kemoterapi itu sebanyak 25 kali. Dan pada akhirnya, setelah 6 bulan menjalani kemoterapi, Keke dapat sembuh dari penyakit kanker ganasnya. Karya Tuhan. Setelah kejadian itu, Keke menjalani dan menikmati kehidupannya dengan rasa syukur atas kesembuhannya itu. Akan tetapi, pada akhirnya penyakit kanker itu ternyata kembali lagi setelah menjalani kebahagiaannya sesaat. Kanker itu kembali hadir di lokasi yang berbeda, yaitu di bagian pelipis mata sebelah kanan. Keke sadar bahwa kehidupannya di dunia ini semakin sempit.
Mengetahui hal tersebut, ia tidak marah pada Tuhan. Justru ia sangat bersyukur mendapatkan sebuah kesempatan untuk hidup lebih lama dari penyakit yang dideritanya, dan akhirnya dapat bernapas lebih panjang hingga 3 tahun lamanya. Dalam proses penyembuhan yang selanjutnya, ayah Keke mencoba pengobatan kemoterapi lagi. Seluruh rambut yang ada di kepala Keke rontok, tak satu pun tersisa. Tapi sepertinya kanker tersebut mulai kebal dari bahan kimia. Kanker tersebut masih duduk manis di pelipis mata kanan Keke. Mengetahui hal tersebut, ayah Keke kemudian membawa Keke ke Singapura untuk keperluan operasi. Namun, karena depresi, mereka akhirnya kembali ke Indonesia dengan kondisi Keke yang semakin parah. Meskipun demikian, semangat Keke untuk menimba ilmu tidak surut. Dia tetap kukuh pendirian untuk tetap bersekolah, bahkan sampai di saat tangan dan kakinya telah tidak mampu lagi digerakkan. Waktu terus berjalan, kondisi Keke belum juga menandakan kesembuhan, dan akhirnya Keke harus dirawat inap di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, serta mengalami koma selama 3 hari. Di waktu opnam tersebut, ada berita yang begitu membahagiakan, baik untuk Keke maupun ayah Keke, bahwa Tuhan memberikan suatu cobaan kepada hambanya sesuai kemampuannya. Keke mendapat juara 3 di sekolahnya dalam ujian akhir sekolah. Namun, itulah kebahagiaan yang dapat dirasakan Keke untuk yang terakhir kalinya. Dokter menyerah terhadap penyakit yang dideritanya. Di nafasnya yang terakhir, Keke menulis sebuah surat kecil kepada Tuhan. Untaian kata dalam surat yang ditulis Keke. Tuhan, andai aku bisa kembali, aku ingin tidak ada tangisan di dunia ini. Tuhan, andai aku bisa kembali, aku harap tidak ada lagi yang sama padaku terjadi pada orang lain. Tuhan, bolehkah aku menulis surat kecil untukmu? Tuhan, biarkanlah aku dapat melihat dengan mataku untuk memandang langit dan bulan setiap harinya. Tuhan, izinkanlah rambutku kembali tumbuh agar aku dapat menjadi wanita seutuhnya. Tuhan, bolehkah aku tersenyum lebih lama lagi, agar aku bisa memberikan kebahagiaan kepada ayah dan teman-temanku. Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk menjadi dewasa, agar aku dapat memberikan arti hidup kepada siapapun yang mengenalku. Tuhan, surat kecilku ini adalah surat terakhir dalam hidupku. Andai aku bisa kembali ke dunia yang Engkau berikan padaku. Setelah itu, nafasnya telah berakhir 25 Desember 2006. Tepat pada waktu ia selesai menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri, terakhir bersama keluarganya dan teman-temannya. Raganya telah tiada, tapi kisahnya akan abadi dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Sekian resensi novel Surat Kecil untuk Tuhan. Terima kasih.